Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat yang tergabung dalam pelatihan Self Improvement Academy di Lampung. Di bab yang kedua ini masih terkait dengan bagaimana kita mengenali perilaku dan kebiasaan pelanggan kita agar kita bisa membangun strategi komunikasi yang tepat. Karena sebagai tenaga penjual yang tak terkalahkan harus mampu membangun dan mengimplementasi komunikasi yang tepat. Fokus saya adalah kita akan mendalami, mempelajari kebiasaan atau perilaku orang dalam golongan analytical. Sahabat, sebelum saya masuk ke lebih mendalam kepada perilaku analytical, kebiasaan-kebiasaan analytical, saya ingin menyampaikan dulu kepada Anda bahwa sebetulnya ada dua faktor yang mempengaruhi perilaku dan kebiasaan seseorang atau kepribadian seseorang. Bahwa orang itu bisa kita lihat apakah orang itu introvert, selalu mendam diri sendiri, dan ekstrovert, mau mengeluarkan. Ataukah yang kedua, dia mau diyakinkan dengan data, dengan eviden, atau cukup dengan hubungan saja karena kepercayaan. Jadi dua, introvert dan ekstrovert, itu kaitannya dengan bagaimana kebiasaan perilakunya. Dengan data atau hubungan, itu kebiasaan dan perilakunya juga. Nah, Wilson membagi menjadi 4. Analytical, driver, lebih banyak ke logika. Pendekatannya kepada tugas pekerjaan dan butuh data akurat. Itu analytical dan driver. Amiable dan ekspresif itu lebih banyak fokus pada orang, fokus pada hubungan baik. Jadi beda ya antara analytical, driver, dan amiable dan ekspresif. Jadi dua-duanya yang analytical dan driver pendekatan komunikasi dengan logika, amiable dan ekspresif pendekatan komunikasi dengan perasaan. Feeling dengan feeling. Nah, kalau kita lihat lebih dalam, bagaimana dengan analytical? Analytical itu orangnya introvert dan membutuhkan data untuk dia bisa memutuskan. Introvert di dalam berkomunikasi, ya. Dan kalau dia mau memutuskan sesuatu membutuhkan data yang detail. Itu analytical. Kalau driver adalah ekstrovert. Memang dia perlu data tapi tidak detail. Kalau amiable itu introvert. Yang diperlukan adalah hubungan baik. Pendekatannya harus personal. Kalau dengan amiable. Kalau ekspresif itu ekstrovert dan memerlukan hubungan baik. Dan dia nggak usah khusus pendekatannya. Ya. Jadi itu kalau analytical itu introvert dan butuh data. Saya akan fokus hari ini dengan analytical yang introvert dan butuh data. Nah, analytical ini sahabat, tadi saya katakan introvert dan butuh data detail. Perilakunya fokus pada pertama, tugas dan pekerjaan. Oleh sebab itu, orang analytical ini untuk memutuskan, untuk senang berdiskusi, dia kalau diberikan data yang akurat dan komplit, diberikan proses bisnis dan hasil bisnis secara detail dan terstruktur, tersistematis, dia akan lebih suka. Dan orang analytical tidak main perasaan, yang dia mainkan adalah logika. Itu adalah orang analytical. Nah, bagaimana cara mengenali orang yang berperilaku kebiasaan analytical? Kalau Anda masuk ruangannya, sahabat-sahabat, kalau Anda masuk ruangannya itu rapi tertata, mejanya rapi, ya, dindingnya itu ada
grafik, ada foto yang berhubungan dengan pekerjaan. Foto atau grafik yang berhubungan dengan pekerjaan. Ruangan kerjanya sangat fungsional dan formal. Itu orang analitik. Dan orang analitik itu tidak memperlihatkan raut muka emosional. Kalau Anda ketemu dia datar betul. Kalau Anda berdiskusi dia tidak emosional dan datar. Dan dia orang analytical kalau menyatakan pendapat, pertanyaan teratur dan sistematis. Dia kalau berbicara, memberikan statement sangat hati-hati di dalam statement pendapatannya. Dalam memberikan pendapat. Kalau dia menanyakan dengan sangat teliti dan detail. Dan dia sebenarnya susah dikenali. Orang-orang analitik susah dikenali. Contoh perilakunya adalah kalau dia berbicara mesti pakai data, mesti pakai angka, mesti pakai logika, nggak pakai perasaan. Kalau bicara hati-hati, jika dia diberikan sesuatu, ide, usulan atau barang, selalu berpikir dan menganalisa apa tujuannya, apa maksudnya. Itu orang analitik. Orang analitik ini akan menjadi pendengar yang baik. Anda mau cerita apa aja dia dengerin karena dia pengen tahu datanya komplit, prosesnya detail sehingga dia dapat gambaran yang sangat detail dan sangat jelas. Itu bagian untuk proses dia untuk memutuskan. Orang analitik itu tidak banyak bicara. Tidak banyak bicara. Tetapi orang analitik ini ada kelemahannya, lambat di dalam memutuskan. Karena butuh prosesnya detail, tahu, butuh datanya detail, butuh semua evidence-nya harus ada dulu baru dia bisa memutuskan. Kalau dengan orang analitik, jangan dikasih hadiah. Dia kalau dikasih hadiah mikir ini maksudnya apa nih? Kalau saya kasih hadiah maksudnya apa nih? Ini mesti ada maksudnya nih kalau saya hadiah. Dan orang analitik itu kalau dia kecewa, disakiti hatinya, pendendam, dendamnya lama. Begitu Anda presentasi tidak memuaskan dia nggak mau lagi Anda presentasi. Makanya hati-hati dengan orang analitik. Nah, perilaku analitik ini kecenderungannya nomor 1 ingin membangun logika berpikirnya. Nomor 2 harus tersedia evidence, alat data, proses bisnis yang komplit. Makanya strategi komunikasinya yang Anda harus lakukan kalau bertemu orang analitik, siapkan data, siapkan evidence dengan baik, bikin proses bisnisnya, bikin dengan PowerPoint yang bagus yang bisa mengentertain, bisa menyenangkan pikirannya dia. Oleh sebab itu, bagaimana Anda mempersiapkan untuk bisa berdiskusi dengan analitik? Persiapkan datanya, persiapkan bisnis prosesnya, sebab akibatnya, siapkan dalam slide yang bagus. Ingat, saat Anda komunikasi, jangan membual, jangan membohongi, dia tahu. Tapi santai, serius. Berbicara fokus permasalahannya, berikan datanya, berikan bisnis prosesnya yang komplit, yang detail. Jangan sekali-sekali membohongi prosesnya, dia akan tahu. Dan Anda akan diusir nanti kalau Anda banyak berbohongnya. Jika mengajukan pertanyaan, dia akan lebih detail dan Anda harus jawab sangat detail. Itulah perilaku orang analitik dan strategi yang harus Anda lakukan sudah saya sampaikan. Mudah-mudahan Anda dapat insight bagaimana berkomunikasi dengan orang-orang golongan kebiasaan perilaku analitik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.